Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema renungan, yakni mengampuni. Mengampuni adalah perbuatan baik yang kita lakukan pada diri sendiri. Jadi mengampuni itu bukan cuma sekedar perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, atau perbuatan baik yang kita lakukan kepada mereka yang sudah menyakiti kita, tidak. Pada dasarnya ketika engkau mengampuni, engkau sementara berbuat baik bagi dirimu sendiri. Kenapa demikian? Karena pada saat kita membenci itu penyakit. Membenci itu buruk. Dan kalau kita membiarkan perasaan kebencian itu tinggal dalam hati, maka tinggal menunggu waktu, maka kebencian dalam diri kita akan membunuh kita. Mereka yang membenci itu sama seperti ular kepala dua. Ya, saya tidak tahu kalau saudara pernah melihat ular kepala dua, tapi saya pernah melihat ular itu ukurannya tidak besar, kecil saja. Itu bayangkan kalau ular kepala dua saling menggigit untuk memperebutkan tubuh mereka yang cuma satu. Maka kalau satu kepala tersakiti, bukankah satu tubuh akan ikut sakit? Bahkan ketika satu kepala mati, maka satu tubuh itu pun akan ikut mati. Demikianlah mereka yang menyimpan kepahitan, menyimpan kemarahan, membenci sesama. Mereka sementara berbuat buruk bagi mereka sendiri. Makanya kan ada yang berkata bahwa membenci itu sama seperti minum racun dan berharap musuh-musuhmu mati. Kamu yang minum racun, maka kamu yang akan mati. Maka sedalam apapun luka yang disebabkan oleh orang lain, kita harus tetap mengambil keputusan untuk mengampuni setiap mereka. Meskipun engkau berkata, Pak Pendeta sih tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan kepada saya. Sedalam apa luka yang telah tercipta di hati ini akibat perbuatan mereka. Saudara, mungkin saya tidak tahu dan saya tidak bisa merasakan semua kesedihan yang engkau alami akibat tersakiti. Tetapi kita tidak bisa membenarkan yang namanya kepahitan, kebencian dengan alasan apapun. Meskipun engkau adalah korban daripada sebuah keadaan, engkau pihak yang benar yang terzolimi. Ketika hari ini hatimu dipenuhi dengan kepahitan, maka engkau sementara berdiri di tempat yang salah. Saya mendengar satu kali ada seorang yang bernama Joyce Meyer. Dia sekarang pendeta yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Joyce Meyer dalam khotbahnya pernah bersaksi bahwa dia itu dilecehkan oleh papanya secara seksual dari usia 8 kalau tidak salah sampai usia 14 tahun. Itu adalah perbuatan keji yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya ini ternyata diketahui oleh mamanya. Dan mamanya yang takut dengan papanya karena papanya itu terlalu otoriter, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ini menjadi sebuah rahasia dalam keluarga. Joyce Meyer berkata bahwa pernah ayahnya membuat dia menjadi mabuk dan membawa dia ke daerah pekuburan hanya untuk melecehkan Joyce Meyer di sana. Dan itu bukan hanya 1-2 kali, itu berkali-kali dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Maka tentu saja hal itu menyebabkan luka yang teramat dalam bagi Joyce Meyer. Sampai kemudian waktu pun berlalu, bertahun-tahun kemudian akhirnya Joyce bisa menikah dan dia menjadi seorang pendeta. Satu kali ketika dia sementara duduk di ruang santainya di rumahnya, dia membaca buku. Dan dalam buku yang dia baca, di sana ada sebuah cerita tentang pelecehan seksual.
Dan ketika dia membaca itu, langsung saja buku yang dia baca itu dilemparkan dan Joyce menjadi histeris. Melihat hal itu, maka suaminya pun mendekati dia dan bertanya kenapa. Joyce Meyer mulai menceritakan segala sesuatu. Dan ketika semua telah diceritakan kepada suaminya, suaminya berkata kepada Joyce, ini saatnya kamu untuk melepaskan pengampunan kepada papamu sendiri. Ya, bagi Joyce itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, tetapi mau tidak mau dia perlu menghadapinya. Karena ketika dia terus menyimpan kepahitan di dalam hati, maka itu hanya akan membunuh dirinya sendiri. Maka dia mengumpulkan seluruh keberaniannya bersama dengan suaminya. Dia pulang ke kampung halaman, pulang ke rumahnya. Dan dia ingin ada rekonsiliasi antara dia dengan papanya. Sejenak ketika dia ingin papanya dengan dia bercerita tentang pengalaman masa lalu itu, papanya menolak itu dan menyangkal semua perbuatannya. Dan hal itu membuat Joyce semakin terluka. Dia pun pulang ke rumah dengan suaminya dengan perasaan yang benar-benar terluka. 1 minggu kemudian dari peristiwa itu, mama daripada Joyce menelpon. Dan mamanya berkata, Joyce, kamu harus kembali ke rumah, pulang. Karena papamu menangis dan dia tidak bisa berhenti. Dia merasa menyesal dengan semua perbuatan yang dilakukannya. Maka pada waktu itu Joyce Meyer pun kembali bersama dengan suaminya dan puji Tuhan terjadi yang namanya rekonsiliasi. Papanya bertobat dan Joyce Meyer sendirilah yang membaptis papanya. Di dalam kesaksian ketika dia berkhotbah bahwa ketika dia mendekati papanya dia sudah tidak memiliki rasa takut lagi. Bahkan tidak ada perasaan canggung ketika dia perlu mencium kening papanya. Pengampunan seutuhnya telah diberikan Joyce kepada papanya sendiri. Saudaraku, pada hakikatnya mengampuni itu sama seperti melepaskan seorang tahanan dan menyadari bahwa tahanan itu adalah dirimu sendiri. Maka mari jangan biarkan kepahitan itu terus bersarang di hatimu. Engkau perlu mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan bagi setiap mereka yang telah menyakiti saudara. Engkau juga mungkin berkata, tapi pendeta, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup untuk melakukannya. Saudara, berulang kali saya mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memanggil mereka yang mampu. Tapi Tuhan selalu memampukan mereka yang terpanggil. Saya percaya ketika hari ini engkau mendengarkan renungan 10 menit ini. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Dan di hatimu mulai ada panggilan. Panggilan apa? Panggilan untuk mengampuni. Untuk melepaskan pengampunan kepada setiap mereka yang telah menyakiti saudara. Maka percayalah di dalam prosesnya Tuhan akan memberikan kemampuan dan kesanggupan bagi saudara untuk melakukannya. Sebagai dorongan dari saya sebagai hamba Tuhan. Bagi setiap saudara di luar sana yang masih menyimpan yang namanya kepahitan. Mari lepaskanlah pengampunan. Bukan karena mereka baik. Bukan karena engkau akan berbuat baik juga kepada mereka. Tapi karena engkau mau berbuat baik bagi dirimu sendiri. Ketika engkau melakukan ini, maka saya sungguh percaya kebebasan yang daripada Tuhan akan menjadi milik bagian saudara. Sehingga jiwamu yang telah lama tersiksa, terkurung oleh yang namanya penjara kepahitan, boleh mengalami yang namanya kebebasan dan boleh mengalami yang namanya kemerdekaan. Amin.